Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas kembali seputar salah satu koin atau token yang ternyata teman-teman banyak banget request di kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya, yaitu Zerebro teman-teman. Dan kayaknya sih saya tahu ya kenapa kalian banyak banget request, which is mungkin ada beberapa dari kalian yang nyangkut atau mungkin beberapa dari kalian yang lainnya ada yang tertarik untuk akumulasi di harga yang udah cukup rendah ini teman-teman. Mengingat memang Zerebro ini koreksinya sangat signifikan ya. Bahkan dengan kisaran koreksi ini hampir 90% teman-teman dari topnya. Dan tentu itu adalah drawdown yang signifikan apalagi buat teman-teman yang mungkin punya average di atas. So kita akan bahas secara lengkap dari segi potensial Zerebro ini dan kemungkinan-kemungkinan atau probabilitas harga Zerebro ini akan melaju atau melabuh ke mana teman-teman. Dan tentu disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So harapannya teman-teman selalu do your own research, selalu analisa mandiri karena this is not financial advice. Dan tentu yang perlu teman-teman pahami juga adalah aset kripto merupakan salah satu instrumen investasi yang cukup volatile ya atau memiliki tingkat volatilitas yang cukup tinggi. Dan maka dari itu sangat diharapkan teman-teman untuk selalu jaga risk to reward ratio yang teman-teman lakukan ketika berdagang dan juga selalu menerapkan money management yang baik teman-teman. Dan oke, di sini ya mungkin kita coba pindah dulu dari chartnya, mungkin kita coba lihat dari segi market cap atau dari segi kapitalisasi pasarnya, di mana berdasarkan market cap-nya atau kapitalisasi pasarnya, di sini Zerebro ini berada di kisaran peringkat ke 555 teman-teman. Di sini datanya saya ambil dari coingecko.com yang teman-teman semua juga bisa cek secara mandiri. Dan di sini ya, kalau misalkan biasanya ada teman-teman yang nanya nih, misalkan, "Bang, untuk suatu aset atau suatu token tertentu itu diperdagangkan di mana aja?" Nah, di sini, biasanya saya suka nunjukin nih ke bagian market di sini, karena di sini tersedia ya banyak banget exchange, baik itu CEX maupun DEX yang memperdagangkan dari suatu token atau aset tertentu. Dan yang perlu kalian ingat di sini saya show ini hanya untuk tujuan edukasi dan informasi semata. Nah, di sini teman-teman, kalian bisa lihat berbagai exchange baik CEX maupun DEX yang memperdagangkan dari Zerebro ini, khususnya untuk token Zerebro ini tentunya. Dan di sini salah satu yang memperdagangkannya adalah Bittime, teman-teman. Nah, buat kalian yang belum tahu, Bittime ini memang merupakan salah satu exchange atau CEX lebih tepatnya di Indonesia yang sudah menyediakan perdagangan dari Zerebro ini. Dan kalau kita cek ya secara regulasinya, teman-teman, kalian bisa lihat sendiri dari website berikut yang mana kalau kalian ketik nih di sini Bittime di pencariannya, maka teman-teman akan langsung menemukan bahwasannya Bittime ini telah terdaftar sebagai CPFAK atau calon pedagang fisik aset kripto, teman-teman. Dan teman-teman bisa cek ini sendiri ya. Dan kalau misalkan kita coba lihat ya dari segi ranking atau dari top crypto exchange berdasarkan trust score-nya atau berdasarkan CoinGecko ini yang mana ini tentunya dibuat oleh pihak CoinGecko-nya. Di sini kita bisa melihat bahwasannya Bittime masuk ke salah satu dari top exchange tersebut, teman-teman. Nah, karena mungkin di antara dari kalian ada beberapa yang maybe masih awam seputar dunia kripto dan Web3, so di video kali ini saya akan sedikit mencontohkan atau mendemonstrasikan gimana sih caranya berdagang di suatu aset tertentu. Dan di sini saya menggunakan bantuan exchange Bittime dan di sini kita akan coba nih untuk coba berdagang atau membeli salah satu aset atau token yang baru kita bahas nih, which is adalah Zerebro. Dan untuk itu tentu kita harus menggunakan exchange atau menggunakan CEX yang memperdagangkan atau menyediakan perdagangan dari aset tersebut. Dan salah satunya adalah Bittime. Nah, di sini untuk cara berdagangnya atau membelinya itu sebenarnya relatif mudah, teman-teman. Di mana yang pertama tentu kalian harus punya balance atau saldo yang secukupnya untuk teman-teman berdagang. Dan di sini untuk caranya cukup mudah. Di mana yang pertama kalian tinggal masuk aja ke bagian pasar yang ada di bawah situ teman-teman yang saya tandai. Dan setelah itu teman-teman tinggal lihat aja di bagian pasar tersebut dan teman-teman tinggal menggunakan fitur yang ada di pojok kanan atas ini which is yang searching. Nah, fitur yang di pojok kanan atas dan setelah teman-teman tekan di bagian yang kaca pembesar tuh yang untuk searchingnya, teman-teman tinggal cari deh asetnya which is di sini kita akan coba untuk memperdagangkan Zerebro sebagai contoh. Nah, di sini kalian bisa lihat nih untuk
pair perdagangannya adalah Zerebro/IDR. Dan kalau teman-teman lihat, suatu pair yang kayak gini, itu tuh artinya teman-teman memperdagangkan Zerebro dengan menggunakan IDR, teman-teman. Jadi gitu. Jadi ini quote on quote teman-teman akan membeli Zerebro dengan IDR atau juga bisa juga menjual Zerebro ke IDR, itu juga bisa, teman-teman. Dan intinya ketika kalian menemukan pair seperti ini, intinya adalah, aset yang ditunjukkan namanya pertama, which is di sini Zerebro, akan kita perdagangkan dalam, menggunakan IDR, teman-teman, atau kita perdagangkan, dengan IDR. Dan di sini kalau misalkan kita coba lihat ya, di sini saya coba lihat di aset dulu, di bagian aset saya. Nah, di sini teman-teman bisa menjumpai bahwasannya di sini aset saya ada 50 USDT, dan di sini karena bentuknya masih USDT dan tadi dimintanya adalah IDR, teman-teman, which is pair-nya adalah Zerebro IDR atau Zerebro/IDR, maka dari itu kita harus convert dulu nih untuk balance saya dari yang tadinya USD jadi, IDR, teman-teman. Dan karena di Zerebro ini juga ada fitur swap, jadi cukup mudah, kita tinggal masuk aja ke fitur swap di sini. Dan buat teman-teman yang mungkin masih awam, di sini saya jelasin dulu, karena di sini aset saya USDT, makanya harus diubah dulu atau di-convert dulu jadi IDR. Sementara buat teman-teman yang mungkin nanti ketika deposit itu langsung IDR, itu harusnya teman-teman udah nggak usah nih ngelakuin swap kayak gini. Dan di sini kita langsung coba swap aja, kita akan coba mungkin $10 dulu kali ya untuk awal. Nah, di sini kita akan coba swap 10 USDT jadi IDR. Di sini kita tinggal pencet yang bagian konversi aja di bagian bawah sini. Dan setelah kita pencet konversi, maka akan langsung muncul kayak gini, teman-teman. Dan setelahnya kita tinggal pencet swap aja, dan setelahnya swapnya akan langsung berhasil. Dan kalau kita balik ke bagian aset, teman-teman akan langsung menjumpai USDT saya tinggal 40 dan IDR saya kemudian bertambah, teman-teman. Nah, di sini. Nah, oke, kita tinggal balik lagi sekarang ke bagian pasar di sini dan kita searching lagi deh kayak tadi. Di sini kita coba searching Zerebro/IDR, dan di sini kita tinggal pencet di bagian beli yang ada di bawah sini, teman-teman, untuk mentransaksikannya. Nah, kita pencet beli, dan di sini karena saya mau cepet, di sini saya coba pakai order market aja atau market order aja, which is di bagian pasar di sini untuk langsung dapat barangnya. Which is di sini saya akan gunakan 100% aja. Dan karena di sini saya beli 100% ya, maka di sini, saya tersedia 162.000 sekian IDR, dan di sini kita langsung beli aja untuk Zerebro-nya. Nah, di sini kita akan langsung konfirmasi aja, dan di sini kita diminta untuk masukin PIN ya, untuk perdagangannya. Nah, setelah PIN-nya saya masukkan, di sini pesanannya langsung berhasil, dan kita harusnya kalau misalkan ngecek di bagian aset di sini, teman-teman, itu kita udah berhasil nih untuk dapetin Zerebro-nya. Nah, di sini kita udah dapetin Zerebro-nya, dan di sini ada IDR yang tersisa karena wajar banget ya ketika kita berdagang di suatu aset mungkin ada sisa-sisanya, teman-teman. Dan di sini kita udah dapet nih aset Zerebro-nya. Dan oke, di sini kayak gitu aja sebenarnya, teman-teman, untuk berdagang di Bittime ini nggak sulit sama sekali. Dan kalau misalkan buat teman-teman yang mungkin belum pakai Bittime, itu di sini saya ada sedikit kabar baik buat kalian, dimana kalau kalian cek di bagian beranda, terus teman-teman geser aja nih yang di papan sini ke bagian kanan nih, kalian geser. Dan di sini teman-teman tuh akan menjumpai ada event lucky draw yang sedang diadakan oleh Bittime, dimana kalau teman-teman buka nih eventnya, itu teman-teman berkesempatan untuk dapetin hadiah undian di lucky draw ini. Gimana buat teman-teman yang mau dapetin ini, teman-teman tinggal download aja Bittime dengan menggunakan, link yang saya letakkan di kolom deskripsi di bawah. Dan buat teman-teman juga bisa masukin nih kode referral saya yang ada di bagian bawah sini untuk dapetin, undiannya, teman-teman. Dan oke, mungkin kita akan coba lanjutin ke video analisanya. Nah, kalau kita tinjau dari segi chartnya, tentu sangat terlihat jelas bahwasannya memang Zerebro ini sedang koreksi dengan cukup signifikan, teman-teman. Dimana kalau kita hitung dari top atau dari peaknya, di sini lebih kurang koreksinya itu berkisar 80 hampir 90%, teman-teman. Ini koreksi yang sangat signifikan, dan wajar aja mungkin kalau ada beberapa dari teman-teman yang lagi floating loss atau mungkin lagi nyangkut atau kena drawdown, teman-teman, di Zerebro ini wajar banget. Dan actually ya, kalau misalkan teman-teman notice nih di beberapa video saya sebelumnya, sebenarnya saya tuh udah sempet bahas Zerebro ini, dan di situ teman-teman boleh banget cross check, dan kalian juga boleh banget untuk mampir dulu ke video tersebut untuk cek analisa saya pada saat itu. Dan setelah itu teman-teman boleh banget juga untuk mampir lagi ke video yang ini, dimana pada saat itu di sini saya ngomong ya bahwasannya ketika video tersebut saya
upload, itu saya notice bahwasannya di sini adalah area demand atau support area yang cukup penting nih atau yang cukup krusial. Karena memang di sini sebelumnya menahan pergerakan harga Zerebro cukup banyak dan tentu sekarang kalau misalkan teman-teman lihat di video saat ini itu udah ke breakdown ya dan udah jadi area resistance atau udah jadi area supply. Namun pada saat itu yang teman-teman harus tahu bahwasannya di situ saya tandain sebagai demand area atau demand zone dan di sini memang sempat ada reaction yang positif ya atau ada reaksi yang cukup baik di mana di sini sempat rebound dengan cukup signifikan teman-teman. So buat teman-teman yang mungkin manfaatin harusnya kalian udah dapat return yang lumayan sih teman-teman ya dari kenaikan sedikit ini. Dan meskipun ini kelihatan sedikit tapi actually ini puluhan persen teman-teman. Karena harganya ini kan udah cukup murah ya. Jadi kenaikannya tuh jadi sedikit berimpact atau sedikit berasa secara persentase teman-teman. Namun memang yang perlu teman-teman notice juga di situ saya katakan bahwasannya secara tren ini Zerebro ini sudah menjadi bearish teman-teman. Dan makanya setelah itu kalian bisa lihat di sini ada rebound yang lumayan dan setelah itu langsung dibanting lagi ke bawah dan koreksi lagi ke titik harga yang selanjutnya dan sampailah ke titik harga yang sekarang di mana di sini per video ini saya record harga Zerebro ini kisaran 0,08 sekian teman-teman. Nah, di sini yang perlu kalian notice atau yang perlu kalian lihat adalah di sini saya akan coba show atau coba tunjukin ke kalian beberapa potensi atau probability harga Zerebro ini akan melaju. Di mana yang pertama, teman-teman, itu kalian bisa notice kalau misalkan kita coba ukur dengan menggunakan Fibonacci. Di sini kita coba tarik dari sini ke atas. Nah, lebih kurang kayak gini dan saya akan perlebar supaya kalian bisa lebih jelas lihatnya. Dan kalau kita notice teman-teman, di sini area 1,618-nya Fibonacci ini yang mana merupakan golden ratio itu di-respect oleh pergerakan harga dari Zerebro ini sehingga ketika hit di sini exactly dia langsung mantul teman-teman, langsung rebound signifikan. Dan kalau kalian lihat mungkin ini candlenya kecil teman-teman, jangan lupa ini saya lihatnya dari time frame daily. So kalau kalian tarik dari sini ke bawah itu returnnya lumayan teman-teman actually buat kalian yang manfaatin. Bahkan kalau kita ambil tailnya ini puluhan persen teman-teman, cukup besar secara return sebenarnya kalau teman-teman bisa manfaatinnya. Namun tentu yang kalian harus paham dari awal saya udah katakan secara market structure ini masih bearish. Sehingga kalian bisa lihat pergerakannya itu exactly kayak gini teman-teman. Dia turun dulu kemudian sedikit ke atas baru turun lagi ke bawah, lebih kurang kayak gitu. Nah, yang menarik kalau kita coba gunakan hal yang sama teman-teman, di sini kalau kita berasumsi history repeat itself, maka kita akan coba tarik dari bawah sini lagi dan mungkin saya perlebar ke atas. Nah, supaya kalian juga bisa jelas lihatnya. Nah, maka kalian akan menjumpai nih area 1,618 yang selanjutnya atau area golden ratio yang selanjutnya itu ada di kisaran harga ini, teman-teman. Yang mungkin bisa kalian jadikan sebagai salah satu area yang bisa teman-teman tinjau ketika hendak menganalisa dari Zerebro ini. Dan di sini ya, memang ada potensi yang pertama untuk harga Zerebro untuk take dulu atau reclaim dulu area 1,618 di sini dan kemudian ada potensi memang untuk rebound at least dengan persentase yang cukup lumayan teman-teman. Mungkin dia bisa mengulangi seperti ini dan selanjutnya ada potensi untuk turun lagi juga. Dan maka dari itu untuk posibilitas pertama at least dia mungkin akan testing dulu ke area 1,618-nya dan kemudian baru mengalami rebound yang mungkin lumayan teman-teman. Dan itu adalah potensi yang pertama, namun kita harus membuka beberapa potensi lain atau beberapa ruang lain untuk beberapa kemungkinan yang lain juga yang mungkin terjadi. Di mana ada pun potensi kemungkinan kedua, di mana jika memang untuk Zerebro ini ternyata tekanan jual yang sangat signifikan, ada potensi untuk dia memang turun ke area sini, namun akan dilanjutkan untuk koreksi lagi teman-teman. Atau bahkan bisa aja untuk Zerebro ini juga ketika memang tekanan jualnya cukup tinggi, maka ketika dia testing di sini mungkin reboundnya cuma sedikit teman-teman, mungkin dia akan konsolidasi sebentar baru turun lagi. Itu juga masih mungkin. Namun ada pun kemungkinan yang lain di mana jika memang ternyata di area 1,618 ini sudah dianggap oleh audiens atau dianggap oleh pelaku pasar sudah cukup murah teman-teman dan mungkin dengan narasi yang sedang happening yaitu narasi AI dan Zerebro ini masih terasosiasi dengan narasi tersebut dan ternyata banyak buyers yang tertarik untuk mengakumulasi Zerebro ini, maka bukan hal yang mustahil jika memang Zerebro ini kita bisa lihat bouncing yang lumayan signifikan teman-teman. Dan tentu itu hanya probability dan sekali lagi yang bisa menjawab hanyalah waktu dan teman-teman juga tentunya sangat diharapkan untuk melakukan analisa mandiri karena memang portofolio kalian itu cuman kalian teman-teman yang tahu dan harapannya juga kalian menerapkan money management yang relatif baik dan sehat teman-teman. Dan tentu yang perlu kalian ingat apapun yang saya katakan di video ini bukan sama sekali ajakan menjual atau membeli, bukan financial advice teman-teman. So harapannya teman-teman selalu analisa mandiri dan do your own research teman-teman ya. Dan oke, that's all teman-teman sebenarnya seputar Zerebro, nggak ada yang bisa banyak dibahas selain beberapa potensi tadi. Dan juga kalau teman-teman notice juga di sini mungkin sedikit tambahan aja.
Untuk stokastik RSI-nya memang sudah berada dalam keadaan oversold ya, yang mungkin ada potensi untuk ketika stokastik RSI ini, menguat, itu ada potensi ya juga diikuti dengan price action-nya. Namun yang perlu teman-teman tahu, kalian tidak bisa bergantung dengan satu indikator aja, namun tentu harus memperhatikan beberapa pertimbangan atau faktor-faktor lain juga. Dan kurang lebih kayak gitu sih teman-teman untuk pembahasan Zerebro atau update seputar Zerebro ini yang bisa saya deliver ke kalian. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah support saya sampai saat ini, yang udah nonton video ini sampai habis. Dan last but not least, buat teman-teman yang mau transaksi token Zerebro ini, bisa banget menggunakan exchange Bittime. Dan buat teman-teman yang belum punya Bittime, boleh banget untuk download melalui link yang tertera di kolom deskripsi di bawah. Dan pakai referral code saya yang tersedia di kolom deskripsi di bawah juga buat dapetin bonus spesialnya. Thank you and I will see you in the next video.